Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri. Untuk dapat menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri, kita menggunakan beberapa aturan, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan aturan tangen. Kita masuk pada pembahasan aturan yang pertama, yaitu aturan sinus. Bentuk umumnya, jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X dapat dicari dengan dua tahap. Tahap yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Dan yang kedua, X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Contoh soal untuk penerapan aturan sinus. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan 1 dengan x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini sin 2x itu sin 2x sama dengan 1 kita ubah ke dalam bentuk umum aturan sinus, yaitu sin x sama dengan sin alfa. Maka 1 kita ubah ke dalam bentuk sinus, yaitu sin 90 derajat. Ketika persamaannya sudah dalam bentuk aturan sinus, maka kita masuk pada tahap yang pertama untuk menentukan nilai X. Di sini 2X sama dengan alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Di sini alfanya 90 derajat, maka 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Di sini kan masih 2x, maka kita 2 itu kita pindah ke ruas kanan, sehingga x sama dengan 90 derajat dibagi 2, 45 ditambah dengan kelipatan 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. Nah, karena sudah bentuk X sama dengan, maka kita tinggal menentukan nilai K yang memenuhi. Misal di sini K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 180 derajat, yaitu 225 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka 45 ditambah 360 derajat. Karena sudah melebihi interval X-nya, maka K sama dengan 2 itu sudah dianggap tidak memenuhi. Maka kita lanjut ke persamaan yang pada tahap yang kedua untuk menentukan nilai X, yaitu 2X sama dengan 180 min alfa. Di sini alfanya 90 derajat ditambah dengan kelipatan 360 derajat. 2x sama dengan 180 min 90 itu 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Kebetulan di sini sama 2x sama dengan 90 derajat plus kelipatan 360 derajat sama dengan tahap yang pertama, maka di sini langsung aja, maka X-nya itu sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 225 derajat, sama dengan tahap yang pertama. Setelah kita mendapatkan nilai X yang memenuhi, kita tulis dalam himpunan penyelesaian, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan sin x plus 30 derajat dengan x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Sin 2x sama dengan sin x plus 30 derajat itu kan sudah
dalam bentuk umum peraturan sinus, sehingga kita tidak perlu mengubahnya. Langsung aja, di sini 2x sama dengan x plus 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. X di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, sehingga 2x min x, yaitu x sama dengan 30 derajat ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Kita tinggal menentukan nilai K yang memenuhi. Misal di sini K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X itu sama dengan 30 derajat ditambah 0 derajat, maka X-nya sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, itu kan 30 ditambah 360 derajat, yaitu hasilnya 390 derajat. 390 derajat sudah lebih dari interval, maka sudah tidak memenuhi. Untuk K bilangan negatif juga tidak memenuhi, karena nanti X-nya adalah negatif, maka tidak memenuhi. Kita lanjut kepada tahap yang kedua untuk menentukan nilai X. Sini 180 min alfa. Alfanya di sini kan X plus 30 derajat. Kita tulis di sini. Lanjut, 2x sama dengan 180 derajat dikurang alfa dikurang 30 derajat. 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang x, kemudian ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Maka 2x sama dengan 180 min 30, 150 min alfa min x ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Kemudian x di ruas kanan kita pindah ke kiri, maka 2x plus x, yaitu 3x sama dengan 150 derajat ditambah kelipatan 360. 3x 3 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, agar di sini x sama dengan 150 dibagi 3, yaitu 50 ditambah dengan kelipatan 360 derajat. 360 dibagi 3, yaitu 120 derajat. Kita tinggal menentukan K yang memenuhi. Misal K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 50 ditambah 0, yaitu 50 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 120 derajat, yaitu 170 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 50 ditambah 240 derajat, yaitu 290 derajat. Untuk K sama dengan 3, itu kan sudah lebih dari interval, maka sudah tidak memenuhi. Setelah kita mendapatkan seluruh nilai X yang memenuhi, kita tulis dalam himpunan penyelesaian. Yang pertama, X-nya 30 derajat, kemudian 50 derajat, kemudian X sama dengan 170 derajat, kita masuk pada aturan yang kedua, yaitu aturan kosinus. Bentuk umum dari aturan kosinus adalah jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X dapat dicari dengan yang pertama, X sama dengan alfa ditambah kelipatan 360 derajat, dan X sama dengan min alfa ditambah kelipatan 360 derajat.
kita masuk ke contoh soal untuk menerapkan aturan kosinus. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. Setengah akar 2 kita ubah dulu ke dalam bentuk kosinus, yaitu cos 45 derajat. Kita lanjut ke tahap pertama untuk mencari nilai X, yaitu alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Di sini alfanya adalah 45 derajat. Maka jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat. Ketika K-nya 1, itu udah lebih dari 360 derajat, sudah tidak memenuhi. Maka kita lanjut ke ke tahap yang kedua untuk menentukan nilai X, yaitu adalah min alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Maka X sama dengan min 45 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, itu hasilnya kan negatif, yaitu X nya minus 45 derajat, maka tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka X nya sama dengan 360 dikurang 45, yaitu 215 derajat. X sama dengan 215 derajat. Untuk K sama dengan 2 udah lebih dari 360 derajat, maka sudah tidak memenuhi lagi. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 215 derajat. Masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu cos X plus 60 derajat sama dengan cos 2X min 30 derajat. Untuk bentuk seperti ini kan sudah ke dalam bentuk umum aturan kosinus, sehingga tidak perlu diubah lagi. Kita langsung saja mencari nilai X nya. Di sini X ditambah 60 derajat sama dengan alfanya 2X min 30 derajat. Oke. Untuk 2X kita pindah ke ruas kiri, sehingga X dikurang 2X, yaitu min X. 60 derajat kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini min X sama dengan min 30 dikurang 60 derajat, yaitu min 90 derajat, ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Kita kalikan dengan negatif 1, maka X sama dengan 90 derajat dikurang kelipatan 360 derajat. Kita tinggal menentukan nilai X yang memenuhi. Untuk K sama dengan 0, maka X nya sama dengan 90 derajat. Untuk K sama dengan 1, itu kan X nya akan bernilai negatif, sehingga tidak memenuhi. Kita akan coba jika K sama dengan min 1, maka X sama dengan 90 ditambah kelipatan 360 derajat, juga tidak memenuhi. Karena yang memenuhi adalah K sama dengan 0 saja, maka kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu X plus 60 derajat sama dengan min alfa. Alfanya 2X min 30. 2X min 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Maka X plus 60 derajat
sama dengan min 2x plus 30 derajat ditambah kelipatan 360 derajat. Min 2x di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, jadi 3x sama dengan 60 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, jadi 30 min 60 min 30 ditambah kelipatan 360 derajat. Maaf, ini 3x ya. Kemudian 3 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, sehingga x sama dengan min 30 dibagi 3 min 10 ditambah kelipatan 360 dibagi 3 120. Sudah dalam bentuk x sama dengan, kita tinggal menentukan nilai k yang memenuhi. Misal k sama dengan, jika k sama dengan 0 maka x nya negatif, sehingga kita mulai dari x sama dengan 1. Jika x sama dengan 1 maka jika k sama dengan 1 maka x sama dengan 120 dikurang 10, 110. Kemudian untuk k sama dengan k sama dengan 2, maka x sama dengan 240 dikurang 10, 230. Kemudian untuk k sama dengan 3, maka x sama dengan 360 derajat dikurang 10, 350 derajat. Untuk k sama dengan 4, x nya udah lebih dari 360 derajat, maka himpunan penyelesaiannya itu 90 derajat, lalu 110 derajat, 230 derajat, dan 350 derajat. Oke, sekian pembahasan kali ini.